Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, ketemu lagi pada malam hari ini di pertemuan yang ketiga ya, pertemuan ketiga kita pada pembacaan kitab Mafahim Yajib Antushahah. Setelah minggu pertama kita sudah membahas terkait dengan pendahuluan kitab ini, muqaddimah ya, dan beberapa kata pengantar yang cukup panjang. Kemudian di minggu lalu pertemuan kedua kita sudah membahas soal penjelasan apa itu iman, kemudian apa itu kafir, dan kemudian bagaimana bahaya melabeli seseorang dengan label kafir atau label munafik yang itu sangat berbahaya ya. Banyak hal yang sudah dijelaskan di minggu lalu ya soal tersebut, soal bagaimana bahaya takfir ini, kemudian juga bagaimana persoalan keimanan itu sebetulnya bukan persoalan yang rumit ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membaca soal penjelasan penulis kitab ini, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, tentang bid'ah ya dan persoalan tawasul ya. Lagi sebagaimana saya dulu waktu pertemuan pertama sudah pernah menyinggung bahwa ini persoalan dibahas dalam kitab ini bukan persoalan yang baru ya. Sebetulnya adalah persoalan yang sudah cukup lama menjadi bagian dari dinamika perdebatan para ulama umat yang panjang, tapi ini penting untuk kita ketahui karena ini menjadi dasar dan fondasi amaliyah. Baik, sekarang sudah jam, baik, langsung saja ya kita mulai pembahasan materi yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ni'matil bid'ati wa bi'satil bid'ah. Kalau di dalam kitab yang saya pakai ini, cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, ini di halaman 106. Ini terkait dengan bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Ya. Mungkin sebelum memulai, alangkah baiknya untuk rekan-rekan yang tidak sedang bicara, mungkin untuk mute dulu supaya kondusif. Baik. Jadi beliau menulis di sini dalam subbab antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Wa inna minal ad'ayai ulaika alladzina yansibuna anfusahum ila salafis shalih faqamu yad'una ila salafiyah fi hamajiyatin juhala wa asabiyatin amya wa bi'uqulin amiqah wa afhamin saqimah wa sudurin dayiqah tuharibu kulla jadid. Jadi menurut beliau ada sebagian orang-orang yang menyebut diri mereka pengikut salafus sholeh. Kemudian mereka mengajak kembali ke kaum salaf. Biasanya kita populer disebut dengan salafi. Di mana mereka mengajak sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu
apa itu salaf, kemudian juga didasari fanatisme buta, dan juga dengan pemahaman yang sakit, kata beliau, pemahaman yang tidak sempurna. Kemudian mereka mengingkari atau menganggap mungkar semua hal yang baru. Padahal dengan alasan apa mereka menolak semua hal yang baru? Yaitu dengan alasan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu menurut mereka adalah kesesatan, dolalah. Duna tafriqi baina anwa'il bid'ah, tanpa membedakan macam-macamnya bid'ah. Ma'anna ruh syariah al-islamiyah tujibu alaina an numayyiza baina anwa'il bid'ah. Padahal ruh daripada syariat itu mengharuskan kita itu inna minha al-hasanah wa minha al-bid'ah as-sayyi'ah. Ada bid'ah itu bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Itu juga wa hadza mahaqquhu ulama il-usul min salafi hadhil ummah radhiyallahu anhum. Dan ini juga yang disampaikan oleh para ulama saleh seperti Imam Izzuddin bin Abdus Salam, Imam Nawawi, Imam Suyuti, Imam Mahalli, dan Ibnu Hajar. Begitu juga hadis, itu sebetulnya tidak boleh hanya diambil satu saja, tanpa mempertimbangkan keberadaan hadis yang lain. Misalnya, maksud beliau, kita tidak boleh hanya mengambil hadis kullu bid'atin dolalah, tanpa mempertimbangkan hadis-hadis yang lain, karena hadis itu yufassiru ba'duha ba'dan. Karena hadis itu, antara satu hadis dan hadis yang lain itu saling menjelaskan. Wa yukamilu ba'duha ba'dan, saling menyempurnakan. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, fungsi hadis itu ada yang fungsinya adalah fungsi menjelaskan. Ada fungsinya adalah fungsi melengkapi itu. Dan seterusnya. Bisa dibaca di dalam kitabnya Mustafa Sibai yang judulnya adalah As-Sunnah wa Maka. Wala budda minan nazari ilaiha nazaratan wahidatan mutakamilah. Karena itu kita harus membaca hadis itu harus komprehensif, harus utuh. Gitu. Karena itu walidza najidu katsiran minal hadits syarifati tahtaju fi tafsiriha ila aqli aqilin wa fikrin saqibin. Tidak jarang memahami hadis-hadis itu juga membutuhkan interpretasi menggunakan logika gitu. Dan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariat yang lain gitu. Dan tentu saja adalah qawaidus syariah dan nas Al-Qur'an. Jadi ada perangkat-perangkat keilmuan yang dibutuhkan untuk memahami sebuah hadis. Karena hadis itu tidak berdiri sendiri dan kita tidak bisa menelan hadis kemudian langsung langsung dikonsumsi begitu. Bahkan salah seorang ulama mengatakan, makanya salah seorang ulama itu mengatakan al-hadisu mudillatun illa lil al-ahadisu mudillatun illa lil fuqaha. Ya, enggak salah ya kalimatnya. Bahwa hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang ahli fikih ya. Sebagaimana obat yang bisa menjadi racun kalau tanpa resep dokter. Ya. Dalam hal ini juga hadis kullu bid'atin dolalah innal murada bidzalika al bid'atus sayyi'atil lati la tadkhulu tahta aslin syar'iyyin. Nah, karena itu kata beliau, hadis kullu bid'atin dolalah, bahwa semua bid'ah itu sesat. Itu harus dipahami dalam kerangka bahwa bid'ah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah bid'ah yang buruk, bid'ah yang sayyi'ah. Apa itu? Yaitu yang tidak mempunyai landasan syar'i. Dan takyid semacam ini, penjelasan semacam ini itu juga berlaku untuk hadis-hadis yang lain, bukan hanya untuk hadis kullu bid'atin dolalah. Misalnya ada hadis la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak boleh bagi orang yang rumahnya dekat dengan masjid kecuali harus sholat di masjid.
itu maknanya bukan berarti la sholata itu sholatnya tidak sah, tapi sholatnya tidak sempurna. Begitu juga la sholata bihadratit ta'am. Bukan berarti sholatnya tidak sah kalau ada makanan, tetapi tidak sempurna. Ya, sholat ketika makanan itu sudah dihidangkan. Begitu juga hadis misalnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ini bukan berarti tidak beriman total ya, tetapi imannya tidak sempurna. Orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Begitu juga hadis wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min. Qila ya Rasulullah qala man lam yu'min jaruhu bawa'iqahu. Tidak sempurna iman seseorang yang tetangganya itu tidak bisa merasa aman dari gangguannya dia. Gitu. Begitu juga la yadkhulul jannata qattat wa la yadkhulul jannata qati'ur rahimin wa aqun liwalidayhi. Tidak masuk surga orang yang suka adu domba, dan tidak bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim dan yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maksudnya di sini adalah dia tidak bisa masuk surga di awal, ya. Maksudnya ya masuk surganya akhir setelah dia menjalani hisab lebih dahulu. Ya. Jadi alhasil semua hadis-hadis ini membutuhkan penafsiran, pemahaman yang lebih rinci dengan mempertimbangkan hadis-hadis yang lain. Di sisi lain, hadis-hadis yang memperbolehkan untuk melakukan, bahkan bukan hanya memperbolehkan, tetapi juga menganjurkan untuk melakukan inovasi, berkreasi itu banyak. Misalnya pengarang kitab ini itu mengutip hadis man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa mengawali tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melaksanakan tradisi tersebut sampai hari kiamat. Ini bagaimana Islam itu menganjurkan suatu inovasi. Bukan berarti kita tidak boleh mau nambah-nambah apapun. Ya. Kemudian juga hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ya. Hadis agar kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti sunnahnya beliau. Tapi bukan hanya sunnahnya beliau, tapi juga sunnahnya para khulafaur rasyidin. Nah, sedangkan sunnahnya khulafaur rasyidin itu salah satunya adalah di mana khulafaur rasyidin itu juga melakukan dalam tanda kutip bid'ah, ya, misalnya seperti sholat tarawih yang tidak diajarkan oleh Nabi, sehingga Umar mengatakan wa yaqulu Umar radhiyallahu anhu fi sholatit tarawih ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Tentu kalau semua bid'ah itu dilarang, pasti Umar tidak akan mengatakan sebaik-baik bid'ah itu ya, sholat tarawih ya. Nah, oke, itu sudah selesai ya soal bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Nah, tetapi ada yang mempermasalahkan pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu. Ya. Tafriqun daruriyun bainal bid'ati syar'iyyati wal lughawiyah. Ini di dalam subbab tersendiri ya. Beliau menulis yang taqitu ba'duhum taqsimal bid'ati ila hasanatin wa sayyi'ah. Sebagian pihak mengkritik pembagian bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Dan bahkan mengkritik dengan sangat keras sampai menuduh fasik dan menuduh sesat ya. Pihak-pihak tersebut ya. Sumalam yalbasu illa yasirun hatta yaturu ila ijadi makhrajin yahilu lahul masyakil allati tusadimuhu. Tapi itu tidak berjalan lama. Pihak-pihak yang mengkritik pembagian bid'ah hasanah bid'ah sayyi'ah itu pegangannya hadis kullu bid'atin dolalah, pokoknya semua bid'ah sesat gitu. Tapi mereka kemudian terbentur pada beberapa persoalan, yaitu kalau nggak ada bid'ah, kalau bid'ah ini semua tidak boleh, pastilah kita tidak akan bisa untuk makan,
tidak bisa untuk minum, tidak bisa untuk tinggal di rumah. Karena yang kita lakukan ini semuanya tidak ada di masanya Nabi. Makan pakai sendok tidak ada di masa Nabi, makan pakai garpu tidak ada di masa Nabi, makan pakai piring tidak ada di masa Nabi, minum pakai gelas tidak ada di masa Nabi, tidur pakai spring bed tidak ada di masa Nabi, pakai kasur susun juga tidak ada di masa Nabi, pakai apa itu yang biasa buat camping itu, pokoknya itulah ya, yang gulungan itu saya lupa namanya apa ini, kalau ada muamar yang biasa naik gunung, itu juga tidak ada di masa Nabi. Intinya kalau semua bid'ah ini sesat, kita nggak bisa ngapa-ngapain hidup ini. Bahkan kita nggak bisa bernafas dan nggak mungkin menikah. Tunangan nggak ada di masa Nabi, resepsi pakai kuadi tidak ada di masa Nabi, apalagi nikah resepsi sambil buat TikTok jelas tidak ada di masa Nabi. Ya. Nggak bisa ngapa-ngapain lah intinya. Nah, karena terbentur soalan itu, mereka kemudian mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua, kata mereka. Bid'ah yang bersifat diniyah dan bid'ah yang bersifat duniawiyah. Nah, ini tadi di chat ada yang bilang bikin alis juga nggak ada di masa Nabi. Ya betul, memang repot lah kalau semua yang tidak ada di masa Nabi ini sesat ya. Makanya kemudian karena terbentur itu mereka jadi mengatakan bahwa kalau bid'ahnya sifatnya duniawi boleh itu. Kalau yang persoalan agama baru tidak boleh. Jawaban Said Muhammad apa? Ya subhanallah. Nah, ini aneh kata beliau. Ini namanya main-main. Tadi kalau ada yang bagi bid'ah hasanah sayyi'ah dia marah. Sekarang dia sendiri bagi bid'ah diniyah dan bid'ah duniawiyah. Gitu. Kalau mau generalisasi harusnya konsisten. Semua bid'ah tidak boleh, ya udah tidak boleh semua. Gitu. Kalau seandainya tadi mengatakan bahwa pembagian bid'ah hasanah sayyi'ah itu tidak ada dasar syariatnya, maka berarti pembagian bid'ah diniyah duniawiyah juga tidak ada dasar syariatnya. Gitu. Dan itu juga pembagian itu juga bagian dari bid'ah. Gitu. Itu makanya ini kritik ya kepada mereka yang menentang pembagian itu, sedangkan mereka sendiri melakukan pembagian. Gitu. Nah, karena itu kata penulis kitab ini saya perlu memberikan penjelasan. Pertama, bahwa kita tidak boleh menggunakan hawa nafsu. Kita harus menimbangnya dengan pertimbangan syariat. Falisanuhu wa lisanu syar'i fala budda min fahmi kalamihi alal mizani syar'i alladzi ja'a bihi. Parameternya jangan diri kita sendiri. Kalau cocok sama nafsu kita benar, kalau tidak cocok salah. Bukan itu. Pakainya parameternya parameter syariat. Itu. Karena itu, fa inna taqsimal bid'ati la hasanatin wa sayyi'atin fi mafhumina laisa ilal bid'ah illa lil bid'atil lughawiyyati. Karena itu pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah itu sebetulnya hanya perbedaan bahasa saja gitu. Oke ya. Kemudian terkait dengan bid'ah duniawiyah ini juga tidak semuanya boleh atau baik, tetapi ada juga yang jelek. Oke ya, itu terkait dengan jawaban terhadap orang yang mengkritik pembagian bid'ah hasanah sayyi'ah. Kemudian sebagian orang ini kan menyesatkan tasawuf dan menganggap tasawuf itu adalah ajaran sesat dan penyimpangan juga bid'ah. Padahal at-tasawuf zalikal mazlum qalilun man yunsifuhu bal balaghatil jira'atu wal wiqahatu bi ba'dihim annahu ja'alahu min sifatil dhammi wal qadahi allati tasqutu biha syahadah wa tazulu biha al-adalah fa yaqulu fulanun laisa bisiqatin wa la yuqbalu khabaruhu limadza li'annahu sufi.
dituduh dengan hal-hal yang tasawuf sendiri itu tidak termasuk di dalamnya. Itu dicela sedemikian rupa sampai tasawuf itu menjadikan dasar untuk mencela seseorang. Misalnya ada orang yang mengatakan, oh dia nggak bisa diambil ilmunya, dia tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena dia adalah sufi. Ini aneh, kata beliau. Padahal karena apa? Kenapa aneh? Sesatkan tasawuf ini adalah orang-orang yang setiap harinya itu mengutip perkataan ulama-ulama tasawuf, baik pengajiannya maupun di dalam forum-forum mereka. Mereka mengatakan bahwa tasawuf sesat, tasawuf bid'ah. Tapi setelah itu dia bilang qala Fudail bin Iyad wa qala Junaid. Fudail bin Iyad berkata, Junaid berkata, Hasan Basri berkata, Sahal At-Tastari berkata, Al-Muhasibi berkata, Bishr Al-Hafi berkata. Padahal yang dikutip oleh mereka itu semuanya adalah ulama-ulama yang mengamalkan tasawuf. Jadi ini bentuk keanehan, kata beliau. Satu sisi menyesatkan tasawuf, tapi selalu mengutip perkataan ulama-ulama tasawuf. Karena yang dikutip oleh mereka nama-nama tadi itu adalah pemuka-pemuka tasawuf. Nah, kemudian waqad ahbabtu an anqula kalama a'immatiddin alladzina hum arkanu tasawuf wa rijaluhu. Aratu an anqula kalamahum an syari'atil islamiyah lina'rifa mawqifahum al-haqiqi li'anna al-wajiba an na'rifa syakhsa an syakhsi nafsih. Saya di sini akan mengutip beberapa kutipan dari ulama-ulama tasawuf yang berbicara tentang syariat. Karena mereka yang menuduh tasawuf sesat itu kan membenturkan antara tasawuf dengan syariat. Padahal ulama-ulama tasawuf itu adalah ulama-ulama yang sangat berpegang teguh pada syariat. Di sini saya akan kutip beberapa pendapatnya ulama tasawuf tentang syariat. Ya. Kita perlu mengutip pendapat mereka agar supaya pendapat kita tentang tasawuf itu atau bacaan kita tentang tasawuf itu otoritatif. Jangan kita menilai seseorang hanya berdasarkan pemikiran kita, tapi kita perlu mendengar dari orang yang kita tuduh itu, kata beliau. Pertama, Imam Junaid mengatakan bahwa at-turuqu kulluha masdudatun 'anil khalqi illa man iktafa athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua jalan beragama itu tertutup kecuali bagi orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan mengikuti sunnahnya Rasulullah. Karena dengan sunnahnya Rasulullah itulah semua kebaikan itu terbuka. Ini perkataan Imam Junaid yang menekankan pentingnya berpegang pada hadis. Jadi bukan bid'ah, justru beliau menekankan berpegang pada sunnah. Al-Bustami suatu kali diceritai tentang seseorang yang katanya wali. Ini cerita ini sangat populer ya. Kemudian ya udah kalau memang dia wali, ayo kita lihat itu. Masyhur katanya, ini populer, orang anggapnya imam besar, orang anggapnya wali. Ayo coba kita lihat dulu, kata beliau. Kemudian ketika beliau menemui laki-laki itu sedang menuju masjid. Tiba-tiba di tengah jalan dia meludah ke arah kiblat. Abu Yazid langsung pergi. Buat apa saya percaya bahwa ini wali, ini imam besar, sedangkan dia tidak memegang adabnya Rasulullah. Itu. Bagaimana mungkin dia bisa dipercaya pengakuannya bahwa dia adalah wali? Zunnun al-Misri juga mengatakan bahwa inti daripada agama itu 4, yaitu mencintai Allah, membenci hal yang sedikit, yaitu dunia, mengikuti Al-Quran, dan takut kehilangan iman. Itu pada Al-Quran. Ya. Jadi beberapa kutipan-kutipan ini menegaskan bahwa ulama-ulama tasawuf itu sangat teguh pegangannya terhadap Al-Quran maupun Sunnah. Ya.
Mereka bukan ahli bid'ah sama sekali. Siri As-Saqati berkata, tasawuf itu 3 hal maknanya. Yaitu yang pengetahuannya tidak menghilangkan uwiraiannya. Kemudian dia tidak berbicara soal hal yang batin, yang bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Zahirul kitab wa Sunnah. Kemudian dia juga tidak membawa karomah, mengaku keramat, atas sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Makanya jangan percaya kalau ada dukun ngaku wali tapi dia cabul sama pasiennya. Nah, itu keramatnya keramat melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, nggak mungkin gitu. Dan kalau ada orang ngaku-ngaku tasawuf dengan hal itu, berarti dia bohong. Nah, kemudian juga Bishr al-Hafid pernah bilang bahwa saya pernah bermimpi bertemu dengan Nabi, kemudian Nabi berkata, tahu nggak kamu kenapa derajatmu begitu tinggi? Kata Bishr al-Hafid, saya tidak tahu. Yaitu kemudian Rasulullah mengatakan, yaitu karena kamu sudah mengikuti sunnahku dan kamu sudah melayani orang-orang baik, dan karena nasihatmu kepada saudara-saudara, inilah yang menjadikanmu mempunyai derajat yang tinggi. Kemudian sebetulnya sih banyak sekali, sangat panjang ya, kutipan-kutipan dari para ulama tasawuf yang intinya sebetulnya menekankan persoalan pentingnya berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya lagi Ahmad bin Abil Hawari, barang siapa beramal tanpa mengikuti sunnahnya Rasulullah maka dia batil. Madhabuna hadza muqayyadun bi usulil kitab wa sunnah. Tasawuf itu harus diikat menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Wa ilmuna hadza musyayyadun bi hadis Rasulullah. Banyak sekali, mungkin cukup panjang ya kalau ini, ada banyak sekali di sini kutipan, tetapi saya pikir beberapa yang tadi itu sudah cukup untuk menunjukkan bagaimana komitmen para ulama tasawuf itu dalam memegang ajaran Al-Quran dan hadis. Ya. Dan bahwa mereka itu jauh dari tuduhan bahwa mereka ini melakukan bid'ah. Nah, baik, sekarang Asy'ariyah. Nah, di sini ada di footnote di halaman 114 itu juga diterangkan bahwa sebetulnya para ulama-ulama Salafi sendiri itu sebetulnya yang diikuti oleh ulama-ulama Salafi seperti misalnya adalah Ahmad bin Hambal, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Az-Zahabi, para pendukung tasawuf. Sekarang hakikatul Asy'ariyah. Soal siapa sih madhab Asy'ari itu? Kita kan dalam berakidah mengikuti Asy'ari dan Maturidi. Ya. Madhab kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati ala tariqatil Asy'ariyah awil Maturidiyah, ya, mengikuti Asy'ari Maturidi. Tapi sebagian orang, ya, kelompok Salafi ini menyesatkan, atau sebagian orang lah, bukan hanya Salafi tapi juga beberapa yang lain, menyesatkan madhab Asy'ari. Nah, karena itu beliau ingin menyampaikan penjelasan di sini. Yajhalu katsirun min abna'il muslimina madhabal Asy'ariyah. Banyak yang tidak tahu apa sesungguhnya madhab Asy'ari itu atau akidah Asy'ari itu. Dan siapa sih Asy'ariyah itu? Jalan hidup mereka itu bagaimana? Akidahnya itu seperti apa? Penyesatan terhadap madhab Asy'ari inilah yang menjadikan Ahlu Sunnah itu terpecah. Dan bahkan mereka sampai menyesatkan, bahkan mengkafirkan akidah Asy'ariyah itu.
Sekarang Asy'ariyah itu apa? Asy'ariyah itu adalah hum a'immatu a'lamil huda min ulama'il muslimin. Asy'ariyah itu apa sih? Asy'ariyah adalah mereka adalah para imam-imam yang menjadi lentera bagi umat Islam min ulama'il muslimin. Yang ilmu mereka itu memenuhi timur dan barat bumi. Itu. Wa atbaqun nas ala fadlihim wa ilmihim wa dinihim. Hum jahabatu ulama ahli sunnah wa a'lami ulama'iha al-fadil alladzina waqafu fi wajhi tughyanil mu'tazilah. Humul ladzina qala anhum Syekh Abu Muhammad kama naqala Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah fil din wal asy'ariyatu ansar usuluddin. Ibnu Taimiyah sendiri yang menjadi panutan kelompok Salafi mengatakan bahwa dia pernah bilang bahwa ulama itu adalah para penolong ilmu agama dan Asy'ariyah adalah para penolong usuluddin atau pokok-pokok agama. Tidak lain ulama Asy'ari itu adalah Imam Ahmad bin, yang tidak lain adalah ahli Syekhul Muhaddisin, gurunya para ahli hadis. Beliau adalah pengarang kitab Syarah Fathul Bari dan beliau adalah kemudian pengarang Sahih Muslim. Ulama-ulama ini makanya kalau sampai ada yang akan Asy'ari itu justru Hajar al-Asqalani penulis kitab Fathul Bari, Imam Nawawi penulis Syarah Sahih Muslim, Imam Qurtubi penulis Al-Jami' li Ahkamil Quran, Ibnu Hajar al-Haytami yang jasanya itu menyamai jasanya Ibnu Hajar al-Asqalani atau Imam Nawawi. Maksudnya orang-orang baru itu, doktor, profesor, termasuk orang-orang yang salafi itu yang ada hari ini, apakah ada dari mereka itu yang jasanya menyamai, melebihi atau menyamai jasanya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Nawawi? Kan menyesatkan mereka, padahal kita membutuhkan ilmu dari mereka. Kalau seandainya mereka itu bukan ahlu sunnah, lalu siapa ahlu sunnah wal jamaah itu? Dan Nabi sendiri mengatakan bahwa fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khairin ila qiyamis saah. Umatnya Nabi Muhammad ini akan senantiasa, Nabi itu sekarang sudah musyrik semua, sudah bid'ah semua, sudah sesat semua, enggak usah khawatir. Itu dijamin oleh Nabi. Karena itu jangan mudah terpengaruh kita hari ini kalau ada orang yang mengatakan, wah umat Islam terpuruk, Islam udah hilang dan seterusnya. Nabi sendiri yang menjamin. Baik, itu terkait dengan penjelasan soal akidah Asy'ariyah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Asy'ariyah ini sesat. Kemudian ada beberapa persoalan di sini yang menurut beliau bahasanya buang-buang waktu dan tidak baik untuk perdebatkan. Misalnya adalah persoalan terkait dengan ketika Nabi Isra atau ketika Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha melihat Allah Subhanahu wa taala, apakah melihatnya dengan hati ataukah melihatnya dengan penglihatan mata? Itu mestinya tidak perlu dibahas karena itu tidak ada faedahnya sama sekali dan kita tidak akan pernah tahu hakikatnya seperti apa gitu. Kita hanya ngira-ngira dan nggak ada faedahnya memperdebatkan apakah melihatnya dengan hati ataukah melihatnya dengan pandangan mata. Kemudian juga soal Nabi Musa, ada yang mengatakan bicaranya bicara hati, ada yang mengatakan dengan huruf dan suara. Itu nggak perlu kita masuk ke dalam persoalan itu karena kita nggak akan tahu. Gitu. Kemudian juga
dan tidak ada yang tidak tahu terkait dengan Allah secara sempurna kecuali Allah itu sendiri, ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, atau di sini la ya'rifullah illallah. Itu dalam hadis lain kan apa namanya? Apa namanya? Barang siapa mengetahui makhluk, maka dia mengetahui khaliq. Paling sebatas itu. Hakikatnya Allah itu seperti apa kita nggak akan pernah tahu secara total, ya. Dan kita tidak perlu terlalu memperdalam hal seperti itu. Begitu juga persoalan Nabi mengatakan saya itu bisa melihat ke belakang. Ada yang menerangkan bahwa Nabi itu punya mata di belakang. Ada lagi apa? Nabi itu seperti punya cermin gitu. Sehingga dari itu nggak perlu kita apa namanya perdebatkan lagi, dan itu malah merendahkan wibawanya Nabi. Jadi kita pokoknya percaya dengan peristiwa itu, tetapi kita tidak perlu ad-dukhul fi kaiti apa? Nggak usah. Nggak perlu kita masuk ke situ. Begitu juga ketika ada keterangan bahwa Jibril itu menyerupai laki-laki ketika menyampaikan wahyu, ya. Ada yang berusaha menjelaskan dengan mengatakan bahwa tambahan-tambahan aksesorisnya Jibril itu dipreteli sampai menjadi kecil. Ada yang mengatakan oh enggak, tapi dia apa namanya memadatkan diri, gitu. Dipadatkan sampai menjadi kecil, sekecil manusia. Mestinya waladzi arahu, kalau menurut saya kata Syekh Muhammad, anna kulla dzalika abasun, itu semuanya muspro gitu. Sia saja pembahasan seperti itu. Wa anal bahsa fihi ta'abun la fa, jelas kita melakukan atau mewujudkan itu semua, dan itu juga terjadi gitu. Dan memang bahwa Jibril pernah menyerupai sahabat ketika menyampaikan wahyu itu terjadi gitu. Kita tidak perlu tahu caranya malih rupa atau nyamar menjadi manusia dari Jibril ke manusia itu gimana. Itu ya. Baik, yang mestinya kita tidak memperdalam itu. Kemudian ini persoalan tawasul. Ini juga yang menjadi pertanyaan di minggu lalu, ya, ada yang bertanya soal tawasul. Kata beliau, banyak orang salah paham memahami hak cara menghadap Allah, tawajuh kepada Allah itu. Jadi kita itu kan berdoa macam-macam, ya. Termasuk kita bekerja melakukan sesuatu itu juga kita berdoa pada hakikatnya. Gitu. Misalnya kita ingin kaya, kemudian bekerja keras, itu hakikatnya kita sedang berdoa. Kita ingin panen pertanian, panen sawahnya bagus, kemudian dirawat betul sawahnya itu bagian dari doa. Banyak cara untuk berdoa. Salah satu cara doa adalah dengan tawassul. Ya. Nah, adapun yang ditawasuli itu adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama soal tawassul. Yang kedua, orang yang bertawasul itu tidak lain menjadikan sebuah perantara itu karena kecintaannya kepada perantara tersebut, dan karena dia meyakini bahwa si perantara itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh saja paling mudah, kita ingin mendekati seseorang, kan pasti kita akan mencari orang yang disukai oleh orang yang akan kita dekati itu, ya kan? Apa namanya?
makelar paling baik itu ya orang yang paling dekat dengan orang yang ingin kita tuju, kan, seperti itu. Misalnya si B ini disukai oleh kita ingin kita ingin dekat kepada si A misalnya. Kan kita nggak mungkin akan bisa datang langsung kepada si A, atau tidak tepat kalau kita langsung kepada si A. Tapi kita melalui si B. Si B ini siapa? Si B adalah orang yang dicintai oleh si A. Sehingga apa yang dikatakan oleh si B ini dipercaya oleh si A dan dituruti oleh si A. Karena innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Biasanya orang yang menyukai seseorang itu akan mengikuti apa yang jadi para pecinta itu intinya akan mengikuti apa yang dikatakan oleh yang dicintai itu, ya. Allah menyukai para walinya, maka dari itu kita berdoa melalui perantara yang dicintai oleh Allah itu, yaitu para wali itu, sehingga itu menjadi lebih dekat dibandingkan misalnya sedangkan kita ini siapa gitu, tidak ada peringkatnya lah di hadapan Allah, katakan supaya seperti itu. Yang ketiga, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah bahwa seandainya orang yang tawasul itu percaya bahwa yang ditawasuli itu mendatangkan manfaat dan madorot, maka itu berarti musyrik. Ya. Jadi intinya tawasul itu tidak meyakini bahwa yang misalnya tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan berarti kita percaya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu bisa mendatangkan manfaat dan madorot. Enggak, bukan seperti itu. Itu hanya karena kita percaya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang dicintai oleh Allah dan kita sedang meminta sesuatu kepada Allah melalui orang yang dicintainya. Yang keempat, tawasul itu tidak wajib dan tidak harus, dan diijabah atau tidak diijabahnya doa tidak bergantung pada tawasul. Tentu otoritas ijabah, otoritas menerima sebuah doa tetap hanya ada di tangan Tuhan. Itu hanya ada di tangan Allah, bukan di tangan orang yang kita tawasul. Itu pada akhirnya keputusan itu kan ada di tangannya Allah. Gitu. Oke ya, selesai soal penjelasan tentang tawasul. Sekarang persoalan yang di al-muttafaq alaihi minat tawasul ini yang disinggung oleh penanya di minggu yang lalu. Ada hal-hal yang disepakati oleh semua kelompok soal bolehnya tawasul. Yaitu apa? Yaitu tawasul dengan amal soleh. Dalilnya adalah ketika ada 3 pemuda yang terjebak di dalam gua tertutup oleh sebuah batu, masing-masing pemuda itu tawasul dengan amal solehnya. Yang pertama tawasul dengan amalnya pernah berbakti kepada orang tua. Yang kedua dengan amalnya pernah menjauhi sesuatu yang buruk, padahal dia bisa melakukan keburukan itu. Yang ketiga, dia amanah menjaga titipan orang lain, tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi itu tawasul dengan amal soleh. Ini semua kelompok sepakat bahwa tawasul jenis ini itu boleh. Sekarang yang diperselisihkan apa? Yang diperselisihkan adalah tawasul dengan selain amal soleh. Seperti tawasul dengan benda atau tawasul dengan perorangan. Seperti wali tadi ya. Seperti misalnya kita berdoa Allahumma inni atawassalu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau atawassalu bi Abi Bakar bin Siddiq, saya bertawassul kepada Abu Bakar bin Siddiq atau kepada Umar bin Khattab dan seterusnya. Ini menurut mereka, menurut orang-orang yang menentang tawasul itu termasuk yang dilarang gitu. Kata Said Muhammad begini, saya lihat bahwa ini persoalan perbedaan pendapat yang seperti ini tidak substansial. Perbedaannya hanya perbedaan casing saja. Kenapa? Karena tawasul dengan seorang wali itu pada hakikatnya juga tawasul kepada amalnya si wali itu. Gitu. Kenapa kita tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya? Karena kita meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya amal soleh. Kayak gitu. Jadi kata Said Muhammad, ini perbedaannya itu perbedaan
istilah saja gitu. Tapi substansinya adalah sama. Gitu. Jadi itu ya. Karena dengan penjelasan tersebut, maka pada dasarnya perbedaan pendapat antara yang memperbolehkan tawasul, hanya memperbolehkan tawasul dengan amal soleh, dan yang memperbolehkan tawasul dengan seorang tertentu atau benda atau tertentu, itu adalah perbedaannya perbedaan casing saja, tetapi intinya adalah sama. Karena tadi ketika tawasul kepada wali, itu karena kita meyakini wali tersebut punya amal soleh. Oke. Kemudian dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam bertawasul itu banyak. Misalnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Wasilah di sini itu umum, baik wasilah dengan amal maupun dengan perorangan, seperti misalnya para nabi, orang-orang yang soleh, baik di masa ketika beliau-beliau ini masih hidup maupun ketika beliau-beliau ini sudah wafat. Itu. Malah yang sudah wafat itu malah lebih baik. Itu. Kenapa? Karena kalau orang yang masih hidup kita tawasuli, itu masih mungkin punya kepentingan. Tapi ketika kita tawasul kepada orang yang sudah wafat, itu adalah orang-orang yang ketika mendoakan kita, beliau-beliau ini sudah tidak punya kepentingan apa-apa lagi. Itu kenapa dulu ada seorang yang ditanya, kenapa jenengan lebih suka menziarahi orang-orang yang sudah wafat? Lah ya, daripada mengunjungi yang masih hidup, kalau yang sudah wafat ini kan sudah nggak punya kepentingan apa-apa, ikhlas gitu. Itu kita juga nanti akan membahas beberapa hal, kata beliau, menjadi dalil tawasul. Pertama, tawasulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Jadi ada banyak hadis di sini, tapi saya tidak akan membacakan semuanya. Kita baca secara ringkas saja. Pertama, Nabi Adam pernah tawasul kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Adam itu melakukan dosa, beliau sangat terpukul sekali dan sedih. Tetapi kemudian Nabi Adam itu berdoa, ya Rob, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafartali. Itu. Bahwa Nabi Adam itu meminta dengan kedudukannya Nabi Muhammad di sisi Allah. Allah berkata, dari mana wahai Adam kamu mengetahui Muhammad? Bahkan saya lihat ketika Anda menciptakan saya lihat di tiang-tiangnya aras itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian saya meyakini tidak ada nama Muhammad disandingkan dengan namanya panjenengan Gusti Allah. Dan itu tidak mungkin, saya yakin, kalau orang tersebut bukan orang penting dan bukan orang yang engkau cintai. Itu. Di sini hadisnya, intinya hadisnya sahih dan mempunyai syawahid, mempunyai hadis-hadis pendukung. Ya. Jadi hadis bisa diragukan. Tapi kemudian yang meriwayatkan juga bukan hanya satu orang, meriwayatkan ada banyak jalur. Nah itu mutabak. Kemudian Ibnu Taimiyah bahwa tawasul itu bukanlah suatu hal yang terlarang. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab ini, Said Muhammad tuh sering sekali mengutip Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Imam Ahmad bin Hambal. Semua ulama-ulama ini adalah orang-orang ulama-ulama yang diikuti oleh orang-orang salafi. Untuk menunjukkan ini loh, panutan kalian itu tidak sama pendapatnya dengan kalian. Oke, kemudian banyak hadis di sini yang dikutip terkait dengan bagaimana Adam tawasul kepada Nabi Muhammad. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan bahwa surga itu tidak akan dimasuki oleh para nabi sampai dimasuki lebih dulu oleh Nabi Muhammad.
Kemudian penciptaan alam semesta ini juga terkait sekali dengan penciptaan Nabi Muhammad. Karena kemudian begitu juga orang-orang Yahudi itu dulu juga tawasul kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi. Yaitu dalam ayat walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi falanatullahi 'alal kafirin. Jadi orang-orang Yahudi itu dulu kalau berperang itu dan kalah, mereka selalu berdoa agar supaya kami bertawasul kepada Muhammad yang engkau janjikan akan diutus. Tetapi ternyata setelah Nabi Muhammad diutus, mereka tidak mau beriman. Padahal mereka itu sudah sangat mengenal Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ini ditawasuli ketika beliau masih hidup. Contohnya adalah pernah ada orang buta yang datang kepada Nabi agar mendoakan supaya dia itu bisa melihat. Kata Nabi, kalau kamu mau bersabar, biarkan pahalamu disimpan di akhirat. Tetapi kalau kamu memang tidak kuat, ya udah saya doakan. Tapi kata dia, saya ingin bisa melihat. Kemudian ya udah kamu wudu, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian kamu berdoa seperti ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah ya Muhammad ini atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi fadaqdiha li. Nah, di dalam doa tersebut Nabi mengajarkan supaya dia bertawassul kepada Muhammad ya Muhammad ini atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi. Allahumma syafi'hu fiha wa syafi'ni fihi. Itu contoh tawassul ketika Nabi masih hidup. Ya. Kemudian setelah Nabi wafat juga banyak contoh-contoh bagaimana sahabat bertawassul kepada Nabi pasca beliau wafat. Itu. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Utsman bin Hunayf. Ketika mempunyai komplain terhadap Sayyidina Utsman. Oke, kemudian tawasul kepada Nabi itu juga dilakukan nanti di medan mahsyar pada hari kiamat. Ya. Hadisnya kita semua sudah tahu, nggak perlu saya ulangi di sini. Ketika masa genting-gentingnya di mahsyar, semua orang bingung, semua orang takut. Kemudian manusia datang kepada Adam, manusia datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Semuanya menyerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian analaha syafa'ah, analaha, yaitu yang bisa mensyafaati adalah Nabi Muhammad. Fahada ijma'un minal anbiya wal mursalin wa sairil mu'minin. Ini adalah ijma' dari para nabi, para rasul dan umat Islam, dan pengakuan dari Rabbil Alamin, pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa bi anal istighosah inda syada'id bi akabiril muqarrabin. Istighosah ketika di masa-masa sulit adalah dengan para pembesar-pembesar yang dekat dengan Allah, makamnya dekat dengan Allah. Min a'zami mafatihil faraj wa min mujibati ridha Rabbil Alamin. Kemudian di sini ada beberapa kutipan, misalnya masyru'iyatut tawassul bin Nabi indal Imam Ahmad bin Hanbal. Intinya Imam Ahmad bin Hanbal pun itu juga memperbolehkan tawassul. Kemudian Imam Syaukani ini juga salah satu ulama yang buku-bukunya dibaca oleh orang-orang Salafi Wahabi. Meskipun Imam Syaukani ini orang Syiah Zaidiyah, ya, pengarang beberapa kitab, sama seperti
As-Sun'ani ya, pengarang Syarah Bulughul Maram, Subulus Salam, itu juga orang Syiah Zaidiyah yang kitab-kitabnya dibaca oleh orang-orang Salafi. Ini juga mengutip hadis-hadis, misalnya pada masanya Umar, orang-orang itu bertawasul dengan Nabi untuk meminta hujan. Kemudian setelah Nabi wafat, mereka tawasul kepada Abbas bin Abdul Muthalib, yang tidak lain adalah sepupu dari Nabi. Ya. Bahkan tawasul kepada Nabi setelah wafatnya Nabi itu merupakan ijma sukuti, kesepakatannya para sahabat, kesepakatan tidak tertulis. Kemudian dan tidak pernah ada sahabat yang mengingkari ketika tawasul itu dilakukan, ketika paceklik kemudian semua orang berdoa tawasul atas nama Nabi, kemudian tawasul atas nama Abbas bin Abdul Muthalib, tidak ada sahabat yang mengingkari. Artinya itu menjadi satu kesepakatan. Kemudian bahkan di sini dikutip bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Salafi Wahabi, itu bahkan juga memperbolehkan tawasul, yaitu dalam surat yang pernah dikutip di awal, surat klarifikasi yang mengatakan bahwa kalau ada yang bilang saya mengharamkan tawasul, itu adalah bohong, kata beliau. Jadi terpatahkan semua argumentasi orang yang mengatakan bahwa tawasul itu adalah musyrik. Itu. Bahkan tawasul itu bukan hanya kepada wali atau para nabi, tapi juga kepada benda-benda yang dianggap mempunyai barokah. Misalnya adalah asar atau peninggalannya nabi. Ya. Contohnya adalah bagaimana dulu para sahabat, misalnya di sini Umar bin Khattab ketika sakit pernah mengutus anaknya supaya minta kepada Sayyidah Aisyah untuk dikubur di sampingnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, sebetulnya di sampingnya Nabi itu saya siapkan untuk saya sendiri, tapi karena ini yang minta Umar, ya sudah saya mengalah. Nah, tidak mungkin Umar itu minta dimakamkan di sampingnya Nabi kalau tidak ada keutamaan tersendiri dari posisi di dekat Nabi itu. Begitu juga yang lain-lain, misalnya para sahabat itu dulu berebut untuk mengambil rambutnya Nabi pada saat Nabi itu potong ya ketika haji atau umrah. Binti Abi Bakar juga menyimpan jubahnya Rasulullah, dan setiap kali ada orang sakit, jubahnya itu diusap-usapkan kepada badannya orang yang sakit itu untuk mendapatkan kesembuhan. Ini bagaimana tawasul kepada benda-benda tertentu yang terkait dengan orang-orang soleh, ya, yang juga digunakan sebagai media untuk tawasul. Ya. Dan tidak ada sahabat yang mengingkari ya, dalam persoalan itu. Begitu juga bahkan bukan hanya Nabi, tapi juga, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga nabi-nabi yang lain. Misalnya ketika Tolut ya, yang ketika perang melawan Jalut itu juga tawasul terhadap tabut. Tertulis dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatul lakum in kuntum mu'minin. Tolut itu dulu kalau perang itu tabutnya dibawa, dan ketika tabutnya dibawa, barokahnya tabut itu Tolut mendapatkan kemenangan. Itu. Kemudian juga dulu orang-orang Bani Israel itu kalau perang membawa baskom. Baskom ini dulu menjadi tempatnya air untuk membasuh dadanya para nabi. Jadi itu dulu juga dilakukan gitu. Sebelum Nabi Muhammad pun tawasul kepada benda yang terkait dengan orang-orang soleh itu pun dilakukan. Bahkan Nabi sendiri juga tawasul
pernah suatu kali Nabi itu menguburkan Fatimah binti Asad yang tidak lain adalah ibunya Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah itu menggali kuburnya Fatimah binti Asad, selesai mengubur, Nabi itu tiduran di liang lahatnya itu. Kemudian Nabi membaca Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut ighfir li ummi Fatimah binti Asad walaqinha hujjataha wa wasi 'alaiha madkhalaha bihaqqi nabiyyika wal anbiya'il ladzina min qabli. Ya. Beliau meminta agar supaya Fatimah binti Asad ini diampuni dosanya, diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam kubur dengan bihaqqi nabiyyika wal anbiya alladzina min qabli. Demi kedudukan para nabimu dan nabi-nabi sebelum saya. Jadi itu tawasulnya Nabi dulu ketika menguburkan Fatimah binti Asad. Kemudian Nabi juga pernah tawasul dalam doa Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Nabi mengatakan, ya Allah, saya meminta kepadamu dengan haknya para orang-orang yang minta kepadamu. Bihaqqis sa'ilin. Tawasul kepada kuburannya Nabi ini juga pernah. Dulu orang-orang Madinah itu pernah ditimpa paceklik yang sangat parah. Kemudian mereka melapor kepada Aisyah. Kata Aisyah, kamu datang saja ke kuburannya Nabi, kemudian buat lubang, buat jendela di atas kuburnya itu yang tembus ke langit. Sehingga antara langit dan kuburnya beliau itu tidak ada aup-aup, tidak ada genteng. Gitu. Pada saat dibuka, kemudian hujan turun dengan begitu deras sampai tumbuh-tumbuhan menghijau kembali dan hewan ternak gemuk kembali. Sampai pada tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Fatsi, tahun kegemukan. Jadi itu dulu tawasul dengan kuburannya Nabi. Tentu tawasul ini bukan karena kuburan itu sendiri, tetapi karena tanah kubur itu memuat jasad orang yang paling mulia, asyrafal makhluk. Itu juga yang lain. Tentu intinya sih dalil-dalil tawasul ini sudah sangat kuat, ya. Ada banyak hadis yang tidak semuanya saya bacakan, tetapi apa yang saya sampaikan tadi saya kira sudah menjadi pegangan yang sangat kuat bagi kita di dalam melaksanakan tawasul, baik itu tawasul dengan amal soleh, dengan perorangan maupun dengan benda-benda yang terkait dengan orang-orang soleh. Jadi saya kira itu ya. Oh ya, ini tambahannya juga tawasul dengan kuburannya Nabi itu juga pernah dilakukan oleh Umar pada masa kekhilafahannya. Juga terkait dengan paceklik yang pernah menimpa umat Islam pada saat itu. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Kemudian saya ingin menambahkan menjawab pertanyaan di minggu lalu. Ada yang menanyakan soal kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu harus melalui Jibril. Ini saya cari di beberapa kitab. Ada beberapa jawaban penjelasan ulama terkait dengan hal ini. Yang pertama, jawaban pertama itu mengatakan bahwa itu otoritas Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapapun menyampaikan wahyunya. Dengan dalil wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu itu menciptakan segala sesuatu yang Ia kehendaki dan juga memilih sesuatu yang Ia kehendaki. Jadi itu yang pertama, ini memilih Jibril sebagai penyampai wahyu. Kenapa tidak disampaikan kepada Muhammad harus melalui Jibril? Pertama, itu memang otoritasnya Allah. Ketika Ia memilih Jibril. Gitu. Kemudian itu menunjukkan satu kekuasaannya Allah. Kemudian jawaban yang lain adalah Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Jibril itu adalah Rasul dari unsur malaikat. Sedangkan Muhammad adalah Rasul dari unsur
manusia. Wallahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah sendiri memilih beberapa malaikat sebagai utusan dan beberapa manusia sebagai utusan. Tuh. Jadi di sini Allah itu menurunkan wahyunya kepada utusannya yang berupa manusia, yaitu Muhammad, melalui utusannya yang dari unsur malaikat, yaitu Jibril. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa pemilihan Jibril menunjukkan rububiyahnya Allah, daniyahnya Allah, dan kesempurnaan hikmah dan ilmunya serta kudratnya Allah. Kemudian di dalam kesempatan lain Ibnu Qayyim juga mengatakan Allah itu memilih malaikat Jibril bukan yang lain. Kenapa? Karena Jibril itu pertama adalah punya kuwah. Yang kedua punya amanah, dan Allah mengetahui itu semua. Oke, itu beberapa jawaban dari ulama yang saya baca terkait dengan kenapa Allah itu menyampaikan wahyunya melalui malaikat Jibril. Baik, di sini ada yang menyampaikan lewat chat ya, mazhab lain dalam akidah selain, apakah ada mazhab lain dalam akidah selain? Mazhab lain ada kan, kalau soal aliran kan ada beberapa mazhab ya. Tentu yang mayoritas adalah Sunnah wal Jamaah, tetapi juga ada mazhab-mazhab yang lain selain Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu ada Syiah sendiri bagiannya juga banyak. Ada Syiah Imamiyah, Isna Asy'ariyah, Ja'fariyah, Zaidiyah dan lain-lain. Ada juga Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah dan lain-lain. Aliran banyak. Tapi yang harus kita ikuti menurut ajaran ulama-ulama kita yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau Salafi madhabnya ikut imam siapa? Salafi itu yaitu sebetulnya kan Salafi ini bukan madhab ya. Salafi itu bukan madhab dan itu dikupas secara panjang lebar oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyatun Mubarakah La Madhabun Islami. Nanti Anda bisa download kitab itu karena sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Itu penulisnya Syekh Said Ramadan Al-Buti menerangkan tentang salaf. Jadi judul bahasa Arabnya itu As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyatun Mubarakah La Madhabun Islami. Saya nanti bisa judul terjemah Indonesianya bisa dibuka di Google, itu soal Salafi. Penulisnya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Sebetulnya gerakan ini gerakan yang salah satunya adalah mengajak untuk tidak bermadhab, untuk tidak taklid kepada madhab apapun. Tapi pada prakteknya mereka ini sangat fanatik kepada Ibnu Taimiyah. Itu. Belakangan mereka mengaku sebagai madhabnya madhab Imam Ahmad bin Hambal, ikut Hambali. Tetapi sebagaimana bisa kita lihat juga dalam kitab ini, banyak persoalan mereka berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hambal itu sendiri. Bahkan beberapa kitab itu dengan Hambali. Itu. Saya lupa ada berapa judul itu. Karena baca di antaranya itu yang menerangkan soal bagaimana bedanya antara Salafi dengan Hambali ya. Karena orang-orang Salafi ini juga mengaku bahwa mereka mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Belakangan yang menerangkan perbedaan Salafi dan Hambali itu Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'as Salafiyah al-Mu'asharah. Ya. Itu di antara kitab yang menjelaskan perbedaan antara Salafi dengan Hambali. Ya, Salafi sendiri itu juga sebetulnya tidak tunggal. Karena Salafi itu faksinya juga banyak. Ada Salafi itu Salafi Haroki, Salafi Sururi, ada yang ikut Bin Baz, ada yang ikut Utsaimin, ada yang ikut Soleh Fauzan, ada yang ikut Syekh Mukbil, dan banyak yang lainnya. Tuh. Salafi sendiri itu faksinya banyak.
Karena itu kita tidak bisa mengeneralisir Salafi itu ikut satu mazhab tertentu. Dan pada dasarnya mereka sendiri awalnya itu mendeklar bahwa mereka tidak taklid kepada mazhab. Seperti itu ya. Kitabnya bisa didapat di mana? Kalau kitab yang tadi nanti saya bantu downloadkan, kalau ketemu nanti saya grup ya. Barangkali yang pada malam hari ini ada yang ingin menyampaikan sesuatu, silahkan. Kita kasih waktu 5 menit ya sebelum kita akhiri. Monggo kalau ada, kalau tidak ada kita akhiri. Ini lewat chat ya, nggak ada. Bagaimana sikap kita kepada sesama umat Islam yang berbeda akidah dan amaliyah? Karena perbedaan ini yang sampai kita pecah dan musuhan, bahkan tidak dipungkiri ini salah satu perbedaan Islam. Sikap kita bagaimana? Sikap kita itu mestinya harus saling menghormati, ya. Karena sebagaimana dibaca di awal, kita ini tidak boleh mengkafirkan yang lain, tidak boleh memunafikkan yang lain, tidak boleh memusyrikan yang lain, tidak boleh bahkan memfasikkan yang lain, menuduh sesat yang lain, itu tidak boleh. Dan kita harus betul-betul jadikan bahwa ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di antara umatnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat, ya. Tapi yang dimaksud ikhtilaf di sini adalah ikhtilafu tanawwu', berbeda dalam keragaman. Bukan ikhtilafu tadadud, bukan berbeda dalam perpecahan. Karena itu kalau berbeda saja itu kan sebetulnya tidak masalah. Ya. Dari dulu namanya, bahkan semenjak masanya sahabat, perbedaan itu sudah ada di antara para sahabat. Tetapi bedanya sahabat dulu itu saling menghormati, ijtihadnya satu sama lain. Bedanya dengan perbedaan pendapat kita hari ini, beda pendapat kita itu menjadikan kita ini bermusuhan dan berpecah. Lihatlah perbedaan antara para sahabat dulu dan perbedaan antara para ulama dulu. Misalnya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa misalnya Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau saya berdebat dengan seseorang, saya selalu berharap bahwa orang lainlah yang benar. Atau Imam Abu Hanifah mengatakan, ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilus shawab. Pendapat saya yakini benar, dan orang lain salah, tetapi bisa jadi pendapat orang lain yang benar dan pendapat saya yang salah. Jadi pernyataan imam-imam dahulu itu seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan kalau ada hadis sahih, tinggalkan pendapat saya, misalnya. Atau yang lain-lain. Imam Malik juga mengatakan bahwa semua pendapat itu yu'khadhu wa yurad, bisa diambil dan bisa ditolak. Selama bukan pendapatnya Nabi, itu bisa diambil dan bisa ditolak. Dan perbedaan itu harus membuat kita saling menghormati, dan itu bagian dari kekayaan agama kita. Ya, contoh rahmat yang paling bisa kita rasakan itu ya ketika kita tawaf, ya. Yang tidak mungkin kalau kita sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i itu bisa melaksanakan tawaf secara sempurna hari ini tanpa ikut mazhab lain. Ya. Karena menurut Syafi'i persentuhan yang bukan mahram antara laki-laki perempuan membatalkan wudhu. Sedangkan di matof, di tempat tawaf itu sesuatu yang tidak dihindarkan karena berdesak-desakan antara laki-laki dengan perempuan dan tidak bisa dikontrol. Gitu. Beberapa orang yang pernah mencoba untuk mengikuti mazhab Syafi'i itu selalu gagal. Pakai kain ihram, ininya terbuka, persentuhan itu nggak terhindarkan. Sudah mungkin 3 putaran masih bisa selamat, 4 putaran masih bisa selamat. Nanti di putaran yang ke-6, ke-7 kesentuh, ketarik perempuan, kesenggol perempuan, atau yang perempuan kesenggol laki-laki dan seterusnya. Tapi beruntung karena ada beda mazhab, jadi kita bisa ikut mazhabnya Imam Malik atau Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa persentuhan laki-laki perempuan selama tidak syahwat itu tidak membatalkan wudhu. Jadi
perbedaan itu justru harus menjadi kekayaan dan menjadi rahmat bagi kita. Selama perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan yang tadi ikhtilafut tanawwu', keragaman, bukan perpecahan. Prinsipnya adalah disebutkan oleh para ulama, nata'awan fima ittafaqna fihi wa nahtarimu ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Kita ini harus saling bahu-membahu, saling membantu dalam persoalan-persoalan yang dimana kita sepakat dalam persoalan tersebut. Dan kita harus saling menghormati pada persoalan-persoalan yang kita berbeda. Jadi itu saya kira beberapa hal yang pesan maupun tradisi para ulama dalam menyikapi perbedaan. Ini terakhir ya, apa ini? Banyak ustadz yang saling serang karena berbeda pendapat. Ya, menurut saya ya, selama perbedaan itu masih dilandasi argumentasi ilmiah, perdebatan ilmiah itu baik menurut saya. Dan itu ijtihad dan masing-masing mendapat pahala. Gitu ya. Asal perbedaan itu dilandasi keilmuan, dasar argumentasi ilmiah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang kuat, baik dari Al-Quran maupun hadis, berbeda tidak ada masalah. Baik, dan itu ijtihad yang mendapatkan pahala. Benar mendapatkan 2 pahala, salah mendapatkan 1 pahala. Yang jadi masalah itu kalau perbedaan itu didasari nafsu. Sekarang itu yang terjadi perdebatan ustadz di medsos itu, bedanya perbedaan karena dorongan politik. Itu yang saya rasakan terjadi. Orang tuh jarang betul-betul menyampaikan pendapatnya secara tulus. Apalagi jujur, objektif, ilmiah. Jarang sekali. Orang itu hari ini berdebat di medsos karena kepentingan politik. Itu bisa dilihat dari konsistensi mereka. Hari ini mereka mengatakan apa, besok kepentingan politiknya beda, mereka bilang apa. Itu. Hari ini bilang merah karena dia ikut merah, besok bilang hijau karena dia pindah ke hijau. Pilihan politiknya. Ya. Jadi ini yang sebetulnya terjadi. Rusaknya itu kan karena nafsu politik kebanyakan dari ustadz-ustadz ini. Kalau kita semua ini jujur, insya Allah tidak akan perbedaan itu tidak akan mendatangkan madharat, saya pikir. Justru perbedaan-perbedaan itu menjadi satu khazanah kekayaan bagi kita. Karena bagaimanapun lahirnya fikih itu kan karena perbedaan ijtihadnya para ulama itu. Dan ini menjadi kekayaan bagi kita. Ulama semuanya mengerahkan daya fikirnya, menyerahkan waktu, tenaga, semuanya untuk kepentingan ilmu, memperdalam ilmu, mendialogkan ilmu, kayak gitu. Tapi yang terjadi sekarang bukan itu. Sekarang perbedaan pilihan politik itulah yang membuat terpecah belah. Jadi, itu yang mesti harus kita hindari. Kita harus belajar jujur. Dimulai dari kita sendiri ketika menyampaikan pendapat harus betul-betul objektif, jujur, dan ilmiah. Kalau memang semuanya dilakukan dengan tulus, saya yakin justru itu akan mendatangkan maslahat. Tetapi kalau atas dasar nafsu politik, itulah yang akan mendatangkan madharat, perpecahan di antara umat Islam, dan yang menjadi penyebab lemahnya umat Islam itu karena perpecahan itu sendiri. Saya kira itu ya. Insya Allah cukup untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi minggu depan di halaman 152 ya. Tawassulul muslimin bihi sallallahu alaihi wasallam yaumul yamamah. Tawassulnya umat Islam pada perang Yamamah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.